tamu undangan yang sudah hadir di lapangan ketika selesai menyaksikan pertunjukan silat kuda, kami himbau dan harapkan untuk bisa kembali ke tempatnya. Bapak Ibu sekalian, inilah tokoh dan insya Allah Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ruksamin Sabekar. Sabekar adalah putra dari Muna dan dari Lembalango. Sabekar mantan Bupati Buton 2 periode, Haji Ruksamin Bupati 2 periode, Bupati Konawe Utara. Ruksamin sebelum menjadi bupati, beliau menjadi anggota DPR, wakil ketua DPR, menjadi ketua DPR, dan menjadi wakil bupati. Dan alhamdulillah beliau menjadi bupati 2 periode berpasangan dengan putra terbaik dari wilayah Kepton dan Buton dan Muna, darah daging dari Sabekar. Beliau adalah orang tua kita, tokoh kita, dan insya Allah beliau akan memekarkan janji politiknya dan akan dia jadikan Kepton. Bapak Sabekar, orang tua kita, sementara dilakukan proses pengalungan sebagai tanda kehormatan, sebagai tamu muda, sang visioner, sang pembawa perubahan, dan insya Allah janji politik dia akan tepati dan kita dengarkan bersama-sama. Inilah sosok Haji Ruksamin dan Sabekar. Lanjut. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk insya Allah Gubernur dan Wakil Gubernur kita periode 2025-2030, Bapak Insinyur Haji Ruksamin dan Bapak Insinyur Haji Sabekar. Lalu siapa sabnya 2 kali. Kemudian pejabat dari Kota Bogor sekarang itu saya berikan beasiswa di S2 nya yang sekarang menjabat dari Kota Bogor. Siapa namanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wakuru. Cocok nih Wakuru di sini. Umar bukan Wakuru, Washington. Apa itu Washington? Wakuru simpangan Gengkuno. Memang. Iya, Bu. Tapi di sini dukung nomor 1 semua kah? Coba angkat tangan semua, coba saya lihat satu. Satu. Nomor berapa? Harus. Kalau saya bilang harus, jawabannya selaras. Harus. Nomor. Kosong. Aduh, kurang jayanya mah. Tusuk botaknya. Kosong. Pak Ruksamin tidak perlu kampanye di Muna, di Wakuru. Sudah menang kita 100% sini. Betul tidak? Betul. Kalau dia orang tidak pilih bisa hitung-hitung jagung gue. Satu apa itu? Karena dia melakukan saya hitung-hitung jagung. Nah, begitu sifat aslinya itu. Kau kira saya pilih kah? Biar pandai kau itu. Umar, Apa itu? kenapa saya pilih baru Samin? Ya, padahal ada calon lain juga ini tuh. Iya. Ada 4 calon, tapi kita bertiga itu dengan Pak Mardoni kita jatuhkan pilihan ke Pak Ruksamin. Iya. Alasanmu apa? Pertama, humble. Kedua, botak licin. Botak licin maksudnya kayak orang yang botak juga. Nah, botak setengah pada. Wih, yang penting nomor 1. Balanya main. Parere kamu pulang. Atau murung betor. Mar, setiap kali kan kontennya kamu.
Umar, tapi bagus punya botaknya, bagus sekali. Tapi kenapa kau botak juga? Hah? Kenapa? Kau terinspirasi sama dia, Pak? Ya botak itu dia Aku jelek. botaknya bagus, versi kau banyak ketombinya. Ya botak dia jelek dia, jelek. Bukan ketong deh ini tapi panu. Lebih parah. Lebih parah apa tuh? Lebih parah aku. Iya. Iya, Bapak. Umar, selain dari botaknya, yang paling suka itu visi misinya. Bagus sekali. Apa itu yang yang bagus? Apa? Kau lihat tulisannya bajuku? Apa itu? Iya, kau baca. Mau mandikan bahasa? Bisa ngomong karena Coba nih. Gratis. kuliah gratis. Yang penting begitu. Betul Om. Pakai. Kepada komputer saya liter itu. Oh. Dia jelek dia, jelek. Oke, sebentar kita tambahin sedikit. Oke, marah aja. Jadi insya Allah Pak Ruk Samin kalau beliau terpilih jadi gubernur dan Pak Safi Kahar jadi wakil gubernur, insya Allah semua mahasiswa yang kuliah di Sulawesi Tenggara itu tidak perlu bayar SPP, gratis semua. Masyarakat pasti berpikir jangan sampai hanya anaknya pedagang atau yang punya orang dalam, tidak ada seperti itu. Mau anak petani, pejabat, pengusaha, mau anak siapapun, semua rata gratis SPP. Gratis, tidak perlu bayar banyak. Tidak terbayar. Kamu kalau bikin juga beasiswa kuliah gratis. Saya tidak butuh itu, saya. Apakah Saya butuh tambal gigiku. kamu sudah tidak bisa ditambal gigi itu? Non bom. 500 juta per desa dan per kelurahan. Oke. Jangan banyak. Sudah. Nol yang buku ini sakit di leherku cepat nih. 500 juta per kelurahan atau per desa, luar biasa. Oke, sini sama. Boleh tepuk tangan dulu. Jadi selama ini mungkin yang dari kelurahan tidak ada anggaran bikin kegiatan 17 Agustus toh? Selama ini tidak ada kelurahan, tidak ada dana dari kelurahan, biasa hanya desa saja. Itu gratis. Supaya apa? Untuk Supaya kau tidak hitung-hitung jagungmu. Supaya ada subur tanamanmu pada kamu. jadi di Sulawesi Tenggara ini khususnya di Muna ini kan banyak juga petani, terutama petani nilam tuh banyak tuh. Nilam di sini banyak tanah nilam. Kalau mau lihat angke situ. Hah? Oke. Banyak yang Orang muda lumayan. Tuh baru halai. sampai enggak ada tadi. Jadi dikasihkan pupuk gratis semua yang mau bertani mau apa dikasih pupuk. Jadi tenang saja saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, gratis pupuknya juga. Pokoknya nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Makanya pilih nomor 1. tusuk. Botaknya. Sekali lagi pilih nomor 1. tusuk. Botaknya. Hei, sudah menang kita di sini. Iya Umar. Botaknya kau botak memang. Iya, saya botak memang Pak. Apa lagi? Ada lagi Umar. Apa lagi? Satu buah laptop masing-masing guru. Oke, jadi kalau di sini ada guru-guru, mau guru SD, SMP, SMA, SMK atau apapun, itu dikasih laptop gratis. Harganya laptop mahal. Dikasih laptop gratis sama Pak Sami yang pasar ini. Jadi Ya rekam tidak perlu iPhone. lagi mau pakai kapur-kapur menulis, dikasih laptop aman terkait. Umar bodoh. Abi Alkes bodoh. Tapi Umar, Terbalik. Kita baru Samin katanya betul. tadi Umar ada yang paling satu gak punya Umar. Apa Saya suka lagi? sekali. Apa lagi? Tinggal. Oh, mundur. Mundur. Yang paling saya suka itu Umar, ambulan gratis. Wih. Bukan ambulan gratis, ambulan udara. Mundur. Oke. Tidak. Jadi ada jaminan kesehatan gratis. Iya. BPJS gratis. Selama di sini ada yang punya BPJS? Tenang nih, dikasih BPJS sama Pak Samin, yang penting pilih dia saja. Sudah, tidak usah pusing-pusing nih. Simpel. Mau cari di mana gubernur begini? Beneran tepar nomor darbo. Jadi dikasih ambulan gratis lagi. Jadi ambulan gratis itu yang mana? Ambulan udara gratis. Kalau ambulan di darat kan mobil, di laut kapal. Ambulan udara itu apa? Ambulan udara itu. Oh, helikopter lolu. Dan pakai lulu pada helikopter saja.
dari dikasih helikopter gratis. Cuma syaratnya masuk helikopter apa? Harus Selaras. iya harus selaras, tapi masuknya syaratnya harus masuk helikopter nih. Syaratnya tambah dulu gigimu. Tidak Umar, syaratnya itu harus sakit begini. Ini bukan sakit, ini mati-mati ayam, Ban. Bukan mati ayam tapi sama bu. Tapi dengan adanya helikopter gratis ini jangan sakit-sakit sedikit, Mon. Iya. Saya dengar katanya kau sudah mau cari jodoh di sini ya? Iya. Ada Ami tadi saya dapat. Mana? Ada yang mau sama kamu? Ada. Sayang. Biasa saja bu nih. Enggak. Oh kawan, tuh ibu-ibunya. Cek. Siapa namanya? Nunung. Berarti ini kakeng. Siapa namanya? Nunung ya. Kegiatannya sekarang apa? Ibu rumah tangga. Sudah punya suami? Hah? Dah lihat saya belum. Lihat oke sudah bagaimana? Tanya saja Umar. Kenapa mau pilih Pak Ruksamin? Alasannya apa? Karena kuliah gratis. Oh, kuliah gratis karena coblos nomor. Kosong. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Sebentar kalau masih ada waktu kita tampil lagi. Tapi untuk sekarang ini kita hentikan dulu ya karena Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata tolong dimaafkan karena kami hanya manusia biasa. Kalau kau bukan manusia. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 ada program PNPM. Beliau adalah fasilitator kabupaten dan saya adalah salah satu stafnya. Luar biasa. Pak Haji Muirun berdiri dulu, luar biasa. Beliau adalah mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Pokoknya asal lihat kumisnya luar biasa. Bapak dan Ibu seluruh tim Kabupaten Muna, alhamdulillah, kemudian kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di wilayah Tongkuno ini luar biasa, alhamdulillah. Saya bangga sekali. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf. Pertama, kemarin saya janji Raffi Ahmad dan Laude Omar Bonte akan sama-sama kita tadi malam dan hari ini. Rupanya para Ahmad kemarin habis dilantik sebagai utusan khusus Presiden. Beliau hari ini sudah di Magelang bersama semua menteri. Tadi baru WA saya bilang sampaikan salam saya. Insya Allah kalau tidak ada lagi halangan, kita sudah rencanakan tanggal 6 beliau akan berada di Tanah Munas di Bapak Ibu sekalian. Tentunya Pak Omar Bonte salamnya ada keluarga semua. Beliau adalah ketua tim pemenangannya, harus selaras. Beliau kadang lagi di Hanas karena beliau adalah pimpinan Komite 2. Luar biasa, putra putri Sulawesi Tenggara sangat luar biasa, sudah mampu menampakkan dirinya, kemampuannya di pusat sana. Tidak boleh terhenti hanya satu orang. Sudah ada Ibu Wade Rabia, sudah ada Pak Omar Bonte, teman-teman kita apa semua sudah boleh berhenti. Makanya pembangunan ini harus selaras supaya sejalan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota, insya Allah akan melejit kita punya pembangunan. Makanya pilih nomor semangat dua-dua nomor. Saya mohon maaf yang kedua, kemarin pada saat Piala Koslibu saya tidak sempat membersamai Bapak Ibu sekalian di sini, betul? Tapi saya sudah siapkan anggaran saya semua dan alhamdulillah itu tahun kedua di Muna. Tahun lalu saya siapkan di Sidamangura, Buton Muna Barat. Artinya apa? Pantas kalau banyak milenial, pantas kalau banyak anak muda yang mendukung kita. Karena apa? Saya karena satu Polprov Pekan Olahraga Provinsi, baik di Kolaka saya bupati maupun di Bau-Bau kemarin, bukan hanya cerita, tapi siapa yang menyumbangkan emas langsung 50 juta rupiah untuk kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Jadi membangun
namanya olahraga, membangun di bidang kepemudaan, kita sudah teruji. Orang lain mengatakan saya akan, orang lain mengatakan saya mau, orang lain mengatakan saya ingin. Ruksamin sampai Kahar sudah berbuat, tinggal melanjutkan apa yang akan kita lakukan. Setuju? Bapak Ibu sekalian, saya ragu. Ini kita tidak dapat suara di mana kuning. Iya, karena kasihan saya ini tidak ada pasanganku. Ternyata tadi sudah diceritakan tadi malam, dan itu terbukti tadi malam. Mohon maaf, di antara yang ada kampanye luar biasa, Ikhlas datang malam hari ini, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak tidak akan bohong. Bapak ikhlas dan pasti akan memenangkan pasangan nomor urut 1 Ruksamin Sabaigar. Betul? Pimpinan itu jangan bayangkan bilang kita mau antar dia untuk duduk di singgasana di kursi bagus, jangan. Tapi saya mau pilih ini nih, kasihan yang mau urus saya, yang mau bantu saya, karena anakku beasiswanya. Betul? Yang ketiga ada saya butuhkan, dia siap datang. Betul? Ketika masyarakat membutuhkan, maka pimpinannya harus siap ada solusi. Betul? Kalau hanya kita pilih supaya dia duduk di sana, sudah kok habis pilih dia duduk di sana, dia lupa kita, dia tidak akan pernah ingat. Jangankan mau datang, nomor HP pun pasti dia akan rubah. Betul? Nggak boleh lagi seperti itu. Sekarang sudah terbalik. Mindset pemerintahan itu adalah pemerintahan yang melayani. Betul? Makanya semua siapkan seperti apa yang kita siapkan untuk kebijakan supaya masyarakat kita sejahtera. Karena yang diukur nanti pada akhirnya bukan berapa nilai kekayaan gubernur, wakil gubernur, bukan itu. Yang mau dilihat bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera atau tidak. Betul? Hanya pilih nomor belum lebih kencang di sini. Saya dulu di sini. Coba saya mau lihat dengar supaya seimbangnya. Nomor lebih kencang lagi sini. Ini selesai, sudah dimulai. Aman insyaallah. Bapak Ibu sekalian, orang bilang kau Ruksamin mau bikin apa nanti kalau kau jadi gubernur? Program kita tidak muluk-muluk, tidak begitu banyak. Yang jelasnya selaras. Selaras itu apa? Pertama harus selaras antara dari pemerintah pusat dengan di provinsi dan kabupaten. Kenapa? Karena kalau pemilu ini kenapa disatukan? Dulu pemilu lain-lain tuh. Muna Barat lain pemilunya, Muna juga lain, betul tidak? Sekarang sama semua. Mau provinsi apa semua. Baru kemarin presiden dengan pemilihan umum. Sekarang kabupaten. Kenapa? Tujuannya adalah pembangunan diselaraskan. Tujuan kita ada. Apa tujuan kita? Menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera seperti Undang-Undang 145. Makanya sasaran kita satu dulu, menuju Indonesia Emas 2045. Makanya visi misinya kemarin Pak Presiden Prabowo, dia katakan bilang bersama menuju Indonesia Emas. Bersama. Jadi kalau ada nanti yang visi misinya lain tidak sejalan, walaupun ada yang ngaku-ngaku bilang saya ini orangnya Prabowo, yang asli orangnya Prabowo hanya Ruksamin, timnya ini, ini timnya, yang lain itu timnya pasangan lain, hanya diambil itu partai, dia bilang pilihan Prabowo ini ada iya, itu kan klaim, nggak boleh. Yang asli itu hanya Ruksamin, yang calon gubernur Ruksamin, itu haram kan? Itu yang selaras. Yang kedua, kita selaraskan juga dengan kabupaten kota supaya antara pusat lurus, provinsi, kabupaten kota. Jangan pusat ke sana, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kabupaten kota, tidak boleh. Tidak akan pernah kita akan sampai yang namanya Indonesia Emas tadi. Apa yang kita ingin Indonesia Emas?
adalah Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur masyarakatnya. Nah, untuk itu harus sejalan sama-sama. Nah, bagaimana cara sejalannya? Ketika di asta-citanya Bapak Prabowo dia katakan nomor 5. Coba buka kalau ada yang punya Google. Ada yang punya Google? Siapa? Buka Google. Buka. Tulis asta-cita Prabowo. Ada. Asta-cita Prabowo nomor 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Itulah kita angkat namanya Sultra Pusat Energi Dunia. Semua harus dihilirisasi. Tadi ada nelayan. Ada nelayan. Kalau nelayan bagaimana kita tingkatkan dia punya NTN, nilai tukar nelayan. Bagaimana caranya? Siapkan mereka alat tangkap, siapkan semua, termasuk pabriknya. Kalau bisa ada pabrik pengalengan ikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Harus hilirisasi supaya masyarakat sejahtera. Karena apa? Selama itu tidak dilakukan, kalau ada ikannya, kalau banyak, jadinya harganya rendah. Betul? Makanya pilih nomor. Kita punya di sini pertanian. Tadi saya lewat, senang sekali. Tidak pernah saya lewat di jalan ini kalau saya tidak beli nanas. Pasti saya beli nanasnya karena manis sekali nanasnya, tongkolnya apa semua. Betul? Nanas itu jangan dijual begitu saja, nanti kita bangga sudah produksinya. Coba buatkan misalnya di sini pabrik selai. Betul? Pasti nanas akan meningkat lagi. Petaninya akan sejahtera, harganya akan jauh lebih bagus, tenaga kerja akan kita serap. Betul? Itulah hilirisasi. Hilirisasi kita kemudian terjemahkan di Sultra sebagai pusat energi dunia. Izin Pak, baca lagi yang ke-7. Yang ke-6 coba. Bantu saya. Yang ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Tidak bisa hanya bilang bangun dari desa. Tidak bisa hanya surat, tidak bisa hanya bicara. Siapkan, kalau mau betul-betul sejahtera, mau hilangkan kemiskinan, 500 juta per desa, per kelurahan, berikan kepada seluruh warga untuk dikelola, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya selaras. Betul? Selama ini ada dana desa dari pusat, tapi hanya di desa. Kelurahan tidak dapat. Betul apa benar? Belum lagi di desa beda. Desa A dengan desa B beda. Kenapa? Kemiskinannya, jaraknya, kemudian jumlah penduduknya, luas wilayahnya. Betul tidak? Nah, kalau ini mau banyak penduduknya, mau kurang, mau ada penduduk miskin atau tidak, mau jauh dari ibu kota atau tidak, mau keterjangkauan atau tidak, mau desa atau kelurahan, rata 500 juta rupiah per desa kelurahan. Jangan bicara Hanya pilih nomor kosong. Kita sudah siapkan, diberikan kepada pemerintah desa, kelurahan untuk operasional dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Mungkin kemarin Apa itu lembaga yang ada di desa? Ada BPD, ada LPM, ada Karang Taruna, ada remaja masjid, ada majelis salim, ada desa wisma, ada imam desa, ada imam masjid, ada tokoh adat, pemangku adat, ada. Bagi itu 200 juta supaya bagus. Jangan kayak kemarin, rata-rata kita ini mau maulid saja majelis talim bikin proposal, siapa calon bupati yang bisa bantu. Mau ada kegiatan keagamaan, kegiatan apa? Kalau mau 17 Agustus bikin proposal lagi. Kalau perlu ada hasil nanas itu berapa persen kasih untuk sumbangan supaya kita 17 Agustus dipaksa kita terus mengumpul sumbangan. Kapan akan kita sejahtera kalau begitu? Siapkan anggaran tadi yang 200 juta untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti itu. Makanya pilih nomor satu. Satunya lagi yang 60% kita bagi dua. Seperduanya itu siapkan untuk pembangunan fisik yang tidak diperbolehkan dari dana desa pusat. Apa itu? Tidak boleh bangun balai. Betul? Balai desa. Makanya sekarang ada, kita punya dana desa 1 miliar apa semua, tapi banyak desa belum ada balai itu karena dilarang. Memang betul. Makanya betul.
Hah? Betul. Bangun kantor desa. Hanya ada PT Apalagi Muar bangun saja. masjid. Balai PT Di Muar, APBD bukan kita balai tidak desa. boleh bangun masjid. Selalu masjid mau bikin Kalau sumbangan, kita bikin bukan kotak balai amal desa, di balai jalan. PT Tidak Muar. boleh bikin kotak amal di jalan. Muslim ini tidak boleh minta-minta. Pemerintah hadir, bantu itu barang, anggarkan supaya kita masjid rumah ibadah bagus. Betul. Jangan diambil lagi dari hasil panen, kecuali kalau ada yang ikhlas mau menyumbang. Nah itu kasih. Kalau mau menyumbang lagi sama anak yatim piatu kasih. Kalau mau sumbang yang paling bagus itu sumbang sama saya. Anak yatim saya ini. Tapi tidak usah kasih uang, kasih saja suaranya. Tusuk botol. Pokoknya Lagi yang seperduanya dari 60% itu untuk bantuan UMKM, kelompok nelayan, kelompok tani, ibu-ibu yang bikin kasuami, atau mungkin bapak-bapak yang biasa bikin kabeko. Kasih juga itu UMKM juga mereka. Karena kalau saya akan halalkan itu, kasih supaya sudah sampai kapan juga kita bisa sejahtera. Kalau jangan sampai tidak ada kita punya milik ini. Pohon kelapa sudah dijual, kita punya kebun sudah dijual, tinggal pohon 6 saja yang tinggal ada, tinggal 5 pohon ini maka saya kasih kuliah saya punya anak. Sudah bantu itu barang supaya dia bisa sukses sejahtera. Betul. Pertama tadi 500 juta. Kemudian tadi sudah dijelaskan kita akan siapkan laptop gratis untuk digitalisasi, ya. Kita punya guru, saya dulu masih belajar. Ini kerbau budi, ini kerbau budi, ini kerbau budi. Ada tuh yang begitu besar tulisannya? Siapa yang sama saya belajar dulu seperti itu? Belajar begitu? Sudah tua semua misalnya saya. Tidak boleh terjadi, harus digitalisasi. Karena apa? Pemerintahan sekarang serba digitalisasi, pertanian maupun perkebunan, perikanan, apapun yang kita lakukan termasuk dari pemerintahan itu sendiri untuk mengefektifkan kinerjanya harus sudah pakai sistem aplikasi, sudah harus digitalisasi. Makanya guru-guru siapkan laptop. Nah yang ketiga, yang petani kita akan siapkan pupuk gratis. Betul? Yang tidak ada petaninya, nelayan, kita akan siapkan bantuan alat tangkap untuk nelayan kita. Jadi kalau tidak ada di situ petani, kasih nelayan seperti itu. Ini untuk meningkatkan supaya kita punya masyarakat petani lebih sejahtera. Petani kasih yang setengah mati. Pupuk ada, urus, catat, kasih masuk RDKK, kirim ke sana, datang ke kios tani. Sudah selesai panen nanas, sebab dia datang itu pupuk. Betul? Bar? Tidak semangat nih. Nomor. Esok. Itu sudah 3. Yang keempat, kita akan siapkan bantuan kesehatan BPJS gratis. Angkat tangan, belum ada kartu BPJS. Nah, angkat tangan lagi yang sudah ambil BPJS mandiri tapi belum lunas, menunggak. Angkat tangan. Ini banyak masalah. Nanti kita punya, ingat BPJS kalau sudah sakit banyak. BPJS ada disimpan di bawah atap. Nanti mau dicari ada BPJS di atas atap. Nanti sudah sakit, kopor di rumah sakit kasih hidup 2 minggu baru dia aktif. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh terjadi lagi. Insyaallah Ruksamin sampai ke Gubernur Wakil Gubernur kita akan bayarkan Bapak Ibu semua BPJS gratis, tidak boleh lagi ditunda. Termasuk pelayanannya. Pelayanannya kita mantapkan. Bahkan tadi kemarin saya sudah siapkan supaya ada pelayanan ambulans yang lebih cepat. Apa itu? Ambulans saudara, kita siapkan helikopter untuk membantu masyarakat kita yang dirujuk, yang sakit. Coba bayangkan kalau dari Tongkuno sini kemudian mau dirujuk ke Kendari. Dari sini berapa jam? Pergi di Tampo. Berapa jam? 2 jam. Habis itu menunggu lagi di Tampo. Belum ada peri, dia rusak perinya. Kira-kira bagaimana? Kemudian naik lagi di sana, keras ombaknya. Kira-kira bagaimana? Belum lagi dari situ Torobulu lagi ke sana, berapa jam? Kan jalannya berkelok-kelok. Di jalan sudah mati pasiennya. Iya. Makanya kita siapkan helikopter gratis untuk masyarakat bagi mereka yang dirujuk. Ya. Itu makanya pilih nomor. Nah, yang terakhir
supaya kita punya sumber daya manusia naik, SDM kita naik. Insya Allah saya akan siapkan beasiswa gratis untuk semua mahasiswa yang kuliah tanpa terkecuali dari manapun. Coba angkat tangan yang ada anaknya kuliah. Angkat tangan yang ada anak kuliah, atau sepupunya, adanya, atau yang mau kasih kuliah. Angkat tangan. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian, program ini saya sudah lakukan 8 tahun yang lalu. Saya menjadi bupati, tidak ada lagi anak-anak dari Konawirta yang bayar SPP. Sekarang tahun ini ada 2.220 anak di 121 kampus seluruh Indonesia, di luar dari yang di Cina. Di Cina ada 10 orang kedokteran, semua tidak ada yang tanggung, semua dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, orang lain baru bicara, nanti akan Bapak-Bapak semua, saya dan Pasapika harus sudah melakukan. Insya Allah saya jadi gubernur, jangan lagi ada Bapak Ibu sekalian yang jual sapinya, jangan lagi ada yang jual pohon enaunya, jangan lagi ada yang jual dia punya perahu, jangan lagi ada yang gadaikan emasnya ibunya. Karena Bapak Ibu sekalian, namanya pendidikan bukan hanya persoalan wajib. Tes Bapak Ibu sekalian, saya sendiri rasakan ketika anaknya, Pak, Ma, saya mau bayar SPP, tidak ada satu orang ibu atau bapak yang bilang tunggu dulu nak, sabar nak, belum ada uang nak, sabar nak, kita baru mau cari utangan nak. Tidak ada bilang begitu. Entah mau pinjam, entah mau jual, entah mau gadaikan harta kita, mungkin yang satu-satunya kita lakukan, kita senyum di hadapan anak kita. Saya akan bayarkan nak SPP nak, tenang nak. Walaupun anaknya tidak pernah tahu kalau mamanya sudah setengah mati, satu-satunya mungkin kalung emasnya dia gadaikan, dia jual. Betul? Ada kasihan kambingnya mungkin sisa 3 ekor, tapi kan sudah jual, tapi tidak cukup. Betul? Ada yang pohon kelapanya dia punya kebun, belum coba, Pak, pinjaman dulu, nanas saya belum masak, nanas saya belum matang. Tak apa-apa, sudah digadaikan, dipinjam dulu. Apa yang dipinjamkan terpaksa kita kasih utang, kan kita punya sertifikat, itu pun berbunga tinggi Bapak Ibu sekalian. Kejadian betul tidak? Mudah-mudahan bukan hanya bapak saya yang merasakan Bapak Ibu sekalian. Bapak saya seorang guru, tapi setrika harus dijual, sepeda pun harus dijual, lampu strongken pun dijual. Adik saya 2 tahun harus nganggur Bapak Ibu sekalian karena menunggu saya harus selesai dulu. Ini yang kemudian kenapa ketika saya jadi bupati Bapak Ibu sekalian, tidak boleh lagi saya harus wakili warga saya, keluarga saya, banyak yang petani nelayan, kasihan dia sudah jual apanya, tidak boleh terjadi lagi Bapak Ibu sekalian. Semua harus kita bayarkan karena negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau tidak, apa boleh buat? Anaknya tidak boleh kuliah, anaknya tidak boleh laki-laki kuliah. Kenapa? Dia tidak mampu. Insya Allah pilih Ruksamin Sapaikar, saya akan bayarkan Bapak punya anak SPP-nya ketika kuliah nanti Bapak sekalian. Saya pilih nama saya ingin sampaikan, saya tidak akan berjanji di hadapan Bapak Ibu sekalian, tapi saya hanya mau bilang seperti ini. Ya Allah, kalau saya ingkar janji terhadap program saya, ya Allah, maka laknat saya ketika saya jadi gubernur, kemudian saya tidak amanah untuk melayani. Saya berani bersumpah seperti itu. Karena apa, semua program saya sudah lakukan. Bukan Bapak yang mau hardik saya, Allah yang akan laknat saya. Jadi jangan pernah lakukan Bapak Ibu sekalian. Saya hadir bukan hanya jabatan gubernurnya saya cari. Saya hadir sekarang karena apa? Saya ingin membantu rakyat saya. Mungkin pintu inilah, dengan cara inilah yang saya bisa lakukan, saya dan kita semua bisa masuk surga Bapak Ibu sekalian. Betul? Betul?
dan akan pilih dia bantu kita menyampaikan kepada tetangga. Tapi bismillah, saya tusul botanya Ruksamin, semoga anak saya bebas kuliahnya insyaallah sampai surga kita akan dapat. Saya kawan nah, tantangannya Bapak Ibu, ada yang kasih amplop. Ini tantangannya. Kalau ada yang kamu kasih amplop Hamin 2, Hamin 3, Hamin 1, jangan, Bapak harus terima. Kalau ada yang bawa, langsung bilang, masih ada temanku, masih ada anakku, masih ada sini. Ambil Bapak Ibu sekalian, ambil. Supaya kita untung berkali-kali. Ambil Pak. Ambil teman, bawa. Pokoknya kasih tobat memang, berapapun dia bawa terima. Betul? Nah kalau mau untung lagi, tinggal besoknya tusuk botanya Ruksamin, insyaallah untung berkali-kali dapat kasih sekolah Bapak Ibu sekalian. Setuju? Ini nomor. Mari kita mencoblos, belajar tata cara mencoblos yang benar. Kawalkes. Nah, ini kan coblos botanya. Nah, jadi kalau buka langsung coblos bota. Segala salah kita bisa menambah. Tepuk tangan buat Alkes. Alkes yang kau duduk di situ. Kau yang tusuk. Tunggu dulu. Nah, coba lepas di sini, pegang di tengah, Bapak pegang di tengah. Contoh, ya Bapak datang sini, lepas sini. Ini kertas suara kalau buka begini, kalau buka pertama kan pasti buka begini, betul tidak? Yang kelihatan nomor berapa dulu? Yang buka yang lain langsung itu baru gosok, betul? Nah setelah itu periksa, kemudian saya mau sampaikan kalau mau coblos 1 kali itu yang benar, betul? Kalau mau coblos 2 kali itu mau coblos 3 kali itu mau coblos 4 kali itu yang benar mau coblos nomor. Kalau mau benar itu sah kita punya coblos nomor. Itu jangan mencoblos 2 kali 3 kali. Nah setelah itu sebelum mencoblos saya minta Bapak Ibu sekalian baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Saya tusuk botanya Ruksamin, dia yang akan bayar SPP-nya anak kos. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum salah. Coba kau ulang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini misu saya kalau sudah tidak ada gigi biar Bismillah sudah tidak. Ulang lagi. Bismillah. Bapak Ibu pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung tusuk sampai. Itu yang benar kalau menusuk 1 kali. Tusuk nomor. Kalau tusuk yang lain pasti batal. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, sama selain program tadi, yang kedua alat-alat pertanian, yang ketiga alat-alat industri rumah tangga untuk selai nanas, yang keempat membangun kerjasama investor kelapa sawit, serta yang keenam mengembangkan wisata situs budaya benteng terluas di dunia, termasuk kita punya masjid di Lovia. Itu harus jadi. Saya tanda tangan, boleh terakhir. Hitung 1, 1, 1. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga. Kami akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili masyarakat Tongkuang 100 juta untuk kejuaraan Koslibu Cup sepak bola. Betul? Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mewakili masyarakat sini Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tahun depan langganan terus ya Pak. Kalau bisa ditambah itu uangnya. Saya masih Bupati Konawe Utara, belum jadi gubernur, sudah sumbang 100 juta. Kira-kira bagaimana kalau sudah jadi gubernur?
bukan hanya saya akan sumbang dan tambah lagi, tapi saya akan datang karena apa? Mendorong kreativitas industri olahraga. Banyak anak-anak kita yang luar biasa, hanya karena belum pernah dikasih kesempatan. Dorong mereka, bantu mereka supaya mereka bisa tampil di nasional mewakili provinsi Sulawesi Tengah. Oke, jangan lupa pilih nomor. Oke, kalau dapat serangan atau apa 200.000 itu jangan diambil atau ambil saja. Karena habis satu malam pilih kami kok. Oke, sekian, terima kasih. Alkes tadi mau ikut, Pak. Lanjut, Alkes.